Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran yang menggunakan 32 cara mengajar berbeda. Bukan pula memperbanyak jumlah soal pada murid yang pintar, bukan juga memberi tugas yang berbeda pada tiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran yang semrawut. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian berkelanjutan. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, guru harus memahami kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang IQ, tetapi apakah pengetahuan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Tujuan melakukan identifikasi berdasarkan kesiapan murid adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua adalah minat murid. Tujuan pembelajaran berbasis minat diantaranya untuk membantu murid menyadari kecocokan antara sekolah dan kecintaan murid, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pelajaran, menggunakan keterampilan yang dikenal murid untuk mempelajari keterampilan yang baru, dan meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Sedangkan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara yang pertama mengamati dengan seksama, yang kedua mengetahui kemampuan awal murid, yang ketiga menggunakan informasi dari asesmen, yang keempat melihat ekspresi anak ketika belajar, yang kelima menanyakan kepada murid secara langsung, yang keenam membaca rapor dan menanyakan kepada guru kelas sebelumnya, dan yang ketujuh adalah dengan cara melakukan asesmen diagnostik. 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi diantaranya, yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan. Guru harus tahu siapa saja yang sudah siap dan belum siap untuk belajar. Sedangkan diferensiasi proses adalah mengacu bagaimana murid memahami materi yang perlu dipelajari, bagaimana cara membantu siswa, siapa yang sudah mandiri dan siapa yang perlu bantuan. Dan diferensiasi produk adalah tentang tagihan apa yang kita harapkan dari murid, dan yang paling penting produknya harus mencerminkan pemahaman murid dan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, apa keterkaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar dalam proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.